Jangan terlalu percaya diri, sehingga tereliminasi oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Kembali lagi bersama saya Stephen, seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film diawali dengan ditampilkannya seorang wanita cacat mental bernama Mercy yang bekerja membersihkan perpustakaan. Mercy berteriak saat pegawai perpustakaan yang hendak pulang dilecehkan beberapa preman. Disinilah muncul waktu kematian Mercy saat para preman itu memukulinya. Menjelang kematiannya, Mercy merasakan sakit kepala luar biasa. Seakan dihidupkan kembali, Mercy berubah menjadi wanita normal dan berbalik memberi pelajaran kepada para preman itu. Scene berpindah ke lokasi pertandingan tinju MMA. Salah satu petarungnya yang bernama Trevor terlihat sudah tidak berdaya. Namun Trevor tidak mau menyerah. Hingga sisa waktu kematiannya terus berjalan mundur. Dan akhirnya Trevor kembali bangkit untuk melanjutkan pertandingan dengan energi kembali penuh. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pecandu narkoboy bernama Philip. Ketika temannya mati karena overdosol, berbeda dengan Philip yang kembali bangkit dari kematian. Lain halnya dengan Carly yang memiliki bayi namun diperlakukan dengan buruk oleh seorang pria bernama Jeff. Belum jelas apakah dia suaminya ataukah pacarnya. Setelah dipukul oleh Jeff, seharusnya Carly meninggoy. Namun dia kembali bangkit karena bagian dari orang-orang yang terpilih. Jeff langsung pergi setelah melihat Carly melotot dengan aneh kepadanya. Di pagi hari, orang tua Trevor heran dengan sikap anaknya yang tidak seperti biasanya. Padahal karena pertandingan tadi malam, Trevor bisa saja mati karena gegar otak. Saat Philip sedang mengakses jaringan di komputer warnet, tiba-tiba muncul detektif karena teman sekamar Philip tewas tadi malam. Sedangkan Mercy, dia tidak sadar bangun tanpa pakaian yang membuat pria bernama David terkejut tidak berkedip saat melihatnya. Are you okay? Does it hurt? Philip terancam dijebloskan ke dalam penjara karena menyuntik temannya hingga meninggal dunia. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan aktor utama dalam film ini, seorang agen FBI bernama Grant. Rekannya membeberkan temuan komunikasi terenkripsi di dalam sebuah web. Koordinat GPS-nya menunjukkan lokasi pertemuan akan diadakan di sebuah bangunan terbengkalai pusat kota. Dia tidak tahu apa itu tel, entah mereka hanya para gamers biasa atau bukan. David membawa Mercy ke Dr. Lee yang tampak heran karena Mercy yang dia kenal mengalami cacat mental, namun kini karena benturan di kepalanya seakan membuat Mercy menjadi wanita normal. Ternyata, David sendiri selama ini menjadi pekerja sosial yang selama ini merawat Mercy. Dalam rekaman sebelumnya, terlihat Mercy tidak bisa berbicara dengan baik, bahkan saat membaca. Philip dibebaskan oleh pengacara yang datang ke kantor polisi. Namun ternyata, pengacara ini hobi bermain judi. Dan kebetulan Philip menguasai judol, pengacara ini ingin Philip memasang taruhan untuknya. Ternyata Jeff adalah ayah kandung dari bayinya Carly. Berbeda dengan Carly yang dulu, kini si Jeff disuruh mengganti popok dan mengelap ee-nya si Orok. Mereka yang dibangkitkan dari kematian ini melakukan komunikasi rahasia yang terenkripsi karena mendapat tugas penting untuk melakukan misi besar. Aktivitas mereka kembali terdeteksi oleh Grant. Keesokan harinya, agen FBI mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi satu persatu lokasi alamat yang dia dapatkan dari IP address-nya. Ibu Trevor mengira anaknya terlibat pornografi. Namun Grant yakin anaknya itu hanya sebatas gamer. Meski merasa baru mengenal David, namun Mercy merasakan getaran cinta saat di dekatnya. Grant menghubungi detektif Gower yang sebelumnya menginterogasi Philip. Mereka terkejut karena anak itu berhasil memenangkan lotre dengan mudah hingga menghasilkan $92.000. Kunjungan selanjutnya Grant adalah rumah Carly untuk memastikan profesi wanita ini.
Carly sempat menggoda, namun Grant menolaknya. Dan ternyata Jeff yang seorang polisi sedang mengawasinya. Seperti mengetahui apapun yang akan terjadi, Mercy meminta David diam di rumah karena jalanan sedang tidak aman. Karena Mercy tidak mau membuka pintu, agen FBI ini hanya memasukkan kartu namanya ke dalam celah pintu. Kali ini, Philip menolak saat dipaksa kembali memasang lotre. Dia kabur setelah detektif kembali mengejarnya. Jeff mendapat pelajaran karena berani mengganggu Carly. Philip menolak permintaan Gower untuk menghubungi 911 karena jantungnya kumat. Call 911 and go. Karena dia sudah mengetahui bahwa siang ini dia akan meninggal, Philip beralasan dia tidak bisa menolongnya karena serangan jantung tidak bisa dihindari dalam beberapa hari. Grant menghubungi David karena belum mendapat respon setelah dia meninggalkan kartu namanya. Ternyata pertemuan mereka yang dibangkitkan akan dilakukan malam ini. Jeff dan Grant di waktu yang berbeda naik ke atas gedung yang terbengkalai. Tiba-tiba, listrik di seluruh penjuru kota mati. Grant hampir saja terjatuh dari gedung tersebut jika Trevor tidak menyelamatkannya. Mereka mengaku sedang menunggu kedatangan Grant. Berasal dari masa depan, karena bertahun-tahun dari sekarang umat manusia sudah lenyap. Mereka datang untuk merubahnya. Faktanya, tidak hanya mereka, namun ada ribuan penjelajah yang sudah ada di sini mengambil bagian. Otak dan pikiran mereka masuk kepada orang-orang yang hidup di zaman ini menjelang kematian mereka. Dan salah satunya adalah Grant yang seharusnya tewas karena terjatuh. Setelah rasa sakit di kepalanya berakhir, Grant bangkit dan secara otomatis mengenali mereka semua sebagai bagian dari tim khusus yang mengemban misi mencegah lenyapnya umat manusia. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Tiba-tiba, muncul tim kepolisian menyergap mereka. Sementara itu, seorang mayor bernama Gleason hendak menguji coba senjatanya hasil kerjasamanya dengan Dr. Gelani. Ternyata polisi yang menyergap ini salah satu penjelajah waktu juga. Mayor tidak mengindahkan potensi ledakan besar yang bisa mencapai kekuatan megaton jika alat teknologi ini tetap dia gunakan. Tugas Grant dan timnya untuk memastikan nyawa umat manusia terlindungi. Langkah pertama adalah mencegat truk kontainernya. Setelah truknya dicegat dan supirnya dibius, dengan alat khusus yang dibawanya, Philip memindahkan energi yang ada di dalam teknologi mereka. Si supir pun melanjutkan perjalanannya lagi hingga akhirnya truk itu meledak, namun dalam skala kecil di area yang aman dari penduduk. Misi mereka dianggap sukses karena menyelamatkan 11.000 nyawa umat manusia. Kembali ke rumah, Mercy berjanji akan menceritakan semuanya kepada David dan pastinya dia akan butuh bantuannya. Sementara itu di masa depan, sepertinya ada hubungan antara Grant dan Carly. Tapi Grant harus menyesuaikan diri dengan statusnya sebagai suami dari wanita bernama Catherine. Tim penjelajah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sayangnya, hanya Philip yang sulit menyesuaikan diri karena basicnya tubuh orang ini pecandu narkoboy. David terkejut karena kini Mercy mengaku sebagai dokter yang datang dari masa depan. Tidak percaya dengan ucapannya, Mercy mengatakan hari ini akan ada kecelakaan pesawat kecil di Oregon dengan korban 4 orang. Seorang pria memutuskan untuk bunuh diri menembak kepalanya. Namun tiba-tiba kepalanya sakit. Dan seharusnya dia bangkit kembali sebagai penjelajah, namun dia gagal karena kelebihan dosis fentanyl. Masalahnya, Grant dan tim membutuhkan kehadiran direktur mereka untuk memimpin misi ini. Mayor Gleason meluapkan kekecewaannya pada Gelani karena ledakan tadi malam tidak sesuai dengan harapannya yang bisa mencapai megaton. David terkejut setelah melihat tayangan berita jatuhnya sebuah pesawat kecil seperti ucapan Mercy. Tiba-tiba terjadi ledakan kecil di dalam markas yang membuat Philip tidak sadarkan diri. Sebagai dokter, Mercy segera memberi pertolongan. Akibat kejadian itu, alatnya mengalami masalah yang sewaktu-waktu akan meledak.
kecuali mereka membawanya ke lab milik Delaney. Tim sengaja membuat labnya kebanjiran agar tim bisa menyamar menjadi petugas teknisi. Ternyata Delaney adalah insinyur yang membuat senjata pemusnah massal. Namun Grant berpendapat dia hanya korban kambing hitam dari oknum militer yang memanfaatkan keahliannya. Setelah berhasil masuk, Delaney langsung menodongkan senjatanya kepada tim. Tidak bisa diam saja, Mercy membawa pistol untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi Grant lebih dulu meyakinkan Delaney tentang tujuan mereka dalam mencegah bencana lenyapnya umat manusia. Grant menunjukkan rencananya sebagai agen FBI. Delaney pun akhirnya percaya. Mereka lalu bersembunyi setelah Mayor Gleason datang ke sana. Grant meminta anak buahnya menahan diri karena dia ingin tahu siapa saja dalang dari semua rencana jahatnya. Akhirnya, tim kembali ke rumahnya masing-masing. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Datang ke pemakaman temannya yang meninggal akibat narkoboy, Philip disalahkan orang tua korban karena seharusnya dia bisa menyelamatkannya. Are you high right now? Dan kini, dia pun tidak bisa mengontrol tubuhnya yang masih meminta jatah. Padahal, dia harus fokus dengan tim dengan tugas utamanya sebagai ahli IT. Sebagai dokter, Mercy tahu apa yang dilakukan Philip dan karena itu dia memberi obat. Namun, Mercy meminta bantuan Philip juga untuk meretas hasil MRI dirinya yang berada di rumah sakit. Setelah mendapatkan koordinat, tim berangkat untuk menjemput penjelajah di sebuah lokasi. Namun, seorang bocil tiba-tiba menghadang dan mengatakan transisi kedatangan penjelajah dibatalkan. Rupanya, bocil itu dikirim untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Seharusnya penjelajah yang baru tiba memberitahu mereka misi selanjutnya. A traveler. It hasn't happened yet. Jeff mendapat salinan rekaman CCTV di depan perpustakaan saat Mercy yang dihajar tiba-tiba bangkit memukuli para preman. Setelah mendengar berita datangnya badai tropis, Philip seperti mengingat sesuatu. Lalu, dia menulis di papan board untuk mengurai sebuah rumus. Grant berpura-pura lupa dengan password komputernya, agar temannya memasukkan kata sandi yang benar. Squash. Hey, did you change the password here? Probably got the caps lock on again. Dia juga lupa bahwa hari ini ada latihan menembak. Curhat kepada Mercy, Philip merasa tidak ada lagi yang bisa mereka selamatkan di dunia ini karena tidak ada penjelajah baru yang datang membawa misi untuk mereka. Lagian, dia merasa inang di tubuhnya ini seorang pecandu. Philip meminta si pengacara kembali memasukkan lotre pacuan kuda di nomor kuda yang dia sebutkan. Hasil uangnya harus diserahkan kepada istri detektif yang kini menjanda. Karena berasal dari masa depan, mudah bagi Philip untuk memenangkan hadiahnya. Hates me. Drop off the money. Saat latihan menembak, Grant mendapat informasi dari anonim bahwa para pelaku akan menembaki bank di San Francisco. Ternyata, si Jeff datang ke rumah David untuk bertanya tentang Mercy yang terekam kamera melawan para preman. Yeah, she did. Like a personality change? Or... Jeff tinggalkan kartu nama dan foto-fotonya, padahal Mercy sedang bersembunyi di dalam. This is not good, Martha. So we don't tell anyone. Karena rekannya menemukan lokasi yang mencurigakan sesuai alamat IP-nya, Grant pura-pura menelepon istrinya, padahal memberi peringatan kepada Philip agar segera berkemas. Yeah, of course, yeah. Go, don't worry about it. What's the message? Philip meminta tim menyelamatkan seorang bocil yang diculik karena dianggapnya penting untuk masa depan. The messenger didn't go into details. Maybe it's time sensitive. Carly menunjukkan paket persenjataan yang dia dapatkan dari penjelajah baru untuk kebutuhan misi mereka. Copy. Tim tiba di lokasi rumah milik para penculik.
Tiba-tiba ada mobil datang dari pasangan suami istri pemilik rumah. Tobacco, alcohol, and... Sementara itu, Mercy dan Philip menyelinap masuk dari belakang. Setelah masuk ke dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan jasad anak kecil. Grant hendak menangkap mereka, namun tiba-tiba Patrick muncul. Menggunakan bahasa lembur, Patrick mengaku bukan anak mereka. Namun bocil ini mengatakan misi harus dibatalkan. Kedua penculik ini berhasil ditembak mati, lalu bocil ini dibawa pergi oleh Grant. Mercy segera menyelamatkan Philip yang terkena luka tembak. I can't. I was just starting on your half of the list. Ternyata, ini semua rencana pribadi Philip yang ingin menyelamatkan setiap orang yang akan menemui ajal saat masih muda. What is this? A boy almost died. Yeah, I know that. And we... Nobody. Karena Philip mengalami kecanduan narkoboy dari inangnya, Mercy ditugaskan untuk membantu pengobatannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Grant dan rekannya yang bernama Forbes menjalankan sebuah misi pengintaian dua kelompok mafia yang akan melakukan transaksi di sebuah pelabuhan. Dua agen FBI ini tidak percaya bahwa mereka sedang menggelar transaksi jual beli suku cadang dengan uang sebanyak itu. Tiba-tiba, dua kelompok ini terlibat baku tembak. Tiga orang berhasil kabur. Grant sempat mengecek salah satu korban yang ternyata agen traveler seperti dirinya. Sebelum tewas, pria ini menyebutkan titik koordinat markasnya. Saat itu juga Grant pergi, sedangkan Forbes menunggu bantuan di TKP. Grant minta bantuan timnya untuk bergerak ke lokasi koordinat tersebut. Masuk ke dalam gudang, Grant bertemu dengan tiga pria yang tadi terlibat baku tembak. Dia sebutkan identitasnya sebagai penjelajah dengan kode 3468 yang datang untuk memberikan bantuan. Pimpinan mereka adalah Rick Hall. Anak buahnya yang berkulit lestreng adalah Carter. Dan Luka yang terbaring di atas meja karena luka tembaknya. Ternyata mereka juga tim penjelajah yang sedang menjalankan sebuah misi untuk memperoleh komponen dari penjelajah Rusia. Namun, mereka serakah karena ingin menguasai uang dan komponennya. Charlie dan Mercy pun masuk untuk memberikan pertolongan medis kepada Luka dan Carter. Melihat kondisinya yang kehilangan banyak darah, seharusnya Luka dibawa ke rumah sakit. Tapi karena mereka menjadi buronan polisi, Rick tidak setuju. Mercy harus membantu Luka semaksimal yang dia bisa. Tak hanya Luka, ternyata Carter juga mengalami luka parah di perut dan paru-parunya. Artinya, kondisi Carter pun sedang sekarat. Menurut Mercy, dia hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka, yaitu darah Carter didonorkan untuk menyelamatkan hidup Luka. Karena tidak punya pilihan lain, Rick setuju dengan sarannya Mercy. Trevor mulai menyesuaikan diri dengan tubuh inangnya yang seorang atlet. Jeff kembali mengganggu ketentraman Charlie dan bayinya. Karena masih keras kepala tidak mau menjauh dari kehidupannya, Charlie mendaratkan tendangan tepat mengenai biji salaknya. Si pengacara yang bernama Ray tiba-tiba masuk ke dalam markas untuk memberikan narkoboy kepada Philip. Alhasil, Philip langsung menutup komputernya. Saat melihat daftar korban yang ditulis Trevor di papan tulis, maniak slot ini mengiranya sebagai matriks judi. Jika ingin Ray merahasiakan aktivitasnya di tempat ini, Philip harus kembali memberinya nomor undian yang gacor. Setelah mendapat donor darah dari rekannya sendiri, kondisi Luka membaik meski dia mengamuk. Kali ini, Jeff bertanya kepada Mercy karena aksinya yang terekam CCTV saat memberi pelajaran kepada para preman. Dia heran wanita sekuat Mercy masih tinggal dengan pekerja sosial. Forbes membeberkan temuannya tentang 3 orang buronan yang kabur itu. Salah satunya Rick Hall, mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Irak. Dan Forbes pun mengetahui bahwa Rick memiliki sebuah gudang di dekat kota. Karena FBI akan segera melakukan penyergapan, Grant segera memberi peringatan kepada timnya untuk meninggalkan gudang tersebut. Breathe, man. Some other shit. Tepat saat tim FBI sudah berada di depan pintu gudang, ini yang terjadi.
Untung saja ledakan itu tidak melukai Grant ataupun agen FBI lainnya. Ternyata rencana itu dilakukan Rick tanpa pemberitahuan kepada Grant dan timnya dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti. Tiba di markasnya, Grant langsung meluapkan amarahnya kepada Rick. Charlie sampai melerai perselisihan mereka. Sementara itu, Trevor fokus mengecek komponen penjelajahnya. Merasa dirinya senior sebagai agen penjelajah, dengan songongnya, Rick mengatur tim ini seperti timnya sendiri. Karena Forbes sudah mendapatkan identitasnya Luka, Grant meminta Rick meninggalkan markasnya. Namun dia menolak dan malah berencana untuk menyingkirkan Forbes karena membahayakan misi mereka. Tentu saja Grant tidak setuju, namun Rick bersikeras dengan keputusannya karena dia lebih senior dari Grant. Malam itu juga, Grant meminta Forbes datang ke lokasi sesuai alamat yang dikirimnya. Karena Rick tadi meminjam komputernya, Philip berhasil mendapatkan lokasi koordinat yang dikirim Rick ke tim lain. Tiba di lokasi, Grant sudah menodongkan senjatanya kepada Forbes, namun ternyata mereka bekerja sama untuk menciduk Rick Hall dan Luka yang tiba di lokasi tersebut. Jelas, di sini Grant lebih memilih menyelamatkan Forbes daripada mengikuti kemauan Rick Hall. Di dalam bagasi mobilnya, dia rampas sebuah koper kecil dan ternyata dilakukan oleh Trevor yang menyamar jadi tim pasukan khusus. Koper yang berisi komponen penjelajah itu diberikan kepada agen berwenang. Grant berterima kasih kepada tim yang percaya kepadanya, meski tindakan ini harus dia pertanggungjawabkan kepada direktur. Satu keluarga yang berada di dalam mobil hampir tewas karena si ayah memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi di atap bangunan tinggi. Tiba-tiba mereka merasakan sakit kepala luar biasa. Ternyata Grant dan timnya sudah menunggu di sana karena mereka bagian dari tim penjelajah kecuali anak perempuannya yang gagal. Dia terpaksa harus tinggal bersama neneknya karena orang tuanya akan menjalankan sebuah misi besar. Sementara Grant akan mengantar gadis itu ke rumah neneknya, tim berangkat lebih dulu. Namun saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba mobil mereka ditabrak. Singkat cerita, Trevor yang lebih dulu siuman sudah berada di atas kursi roda dengan cairan infus, begitupun dengan rekan-rekannya. Mereka dikurung di dalam sebuah sel dengan tangan dan kaki yang diborgol dan belum jelas siapa pelakunya. There's an that I can see. So he wasn't with us when we were taken. Wheelchairs. Whoever. It's been a lot of years since I felt this sensation. That's not what that is. Yes, ma'am. Grant sendiri berada di markas FBI, belum menyadari bahwa timnya disekap orang tidak dikenal. Tiba-tiba muncullah seorang pria bertubuh besar membawa Philip. Entah akan dibawa kemana karena pria ini tidak mau menjawab pertanyaan Charlie. Pulang ke rumah, David heran karena Mercy tidak ada, padahal mereka sudah janjian akan makan malam bersama. Akibat benturan, Mercy mengalami masalah di kepala dan lehernya. Tak berselang lama, pria itu kembali datang untuk membawa Charlie. Charlie mendapat berbagai pertanyaan yang muncul di sebuah layar monitor. Saat ditunjukkan foto Grant, dia mengaku tidak tahu. Namun ketika monitor menampilkan foto Jeff, dia menjawab sebagai ayah dari anaknya. Charlie tidak mau menjawab seputar identitas aslinya sebagai agen penjelajah. Lalu mereka menampilkan anaknya sebagai bentuk ancaman. Charlie balik mengancam jika sesuatu menimpa anaknya, dia berjanji akan memburunya dimanapun berada. Asisten Grant yang bernama Beth memberitahunya bahwa seorang pria bernama David datang untuk mencari Mercy. David mengaku datang karena Grant mengirim kartu nama ke rumahnya. Grant terkejut karena sejak kemarin Mercy tidak pernah kembali pulang. Disinilah pimpinan unit penjelajah ini menyadari bahwa Mercy dan anggota tim lainnya tidak merespon komunikasinya. Mercy dan Trevor cukup lega karena Philip dikembalikan ke selnya tanpa terluka sedikit pun. Meski mendapat tubuh seorang anak muda, sebenarnya Trevor ini aslinya ilmuwan tua. Karena itu, dia mengajak rekan-rekannya untuk meditasi. Setelah kembali ke sel, Charlie meminta matanya dilap karena tidak bisa melihat. Charlie membeberkan pertanyaan yang muncul dari layar monitor itu kepada rekan-rekannya. Salah satunya, dari mana kau berasal? Pertanyaan yang tidak dia jawab. Philip khawatir penculik ini mengetahui identitas mereka sebenarnya.
Tiba-tiba, pria ini memberi suntikan narkoboy dosis tinggi kepada Philip yang bisa mengancam nyawanya. Kemudian, giliran Mercy yang dibawa mendapat pertanyaan yang sama. Bentuk tekanan psikologis dia dapatkan setelah monitor menampilkan David yang khawatir dengan keadaannya. Grant nampak khawatir karena dia belum berhasil menemukan keberadaan timnya. Dalam pengaruh narkoboy, Philip terus berbicara tentang filsafat karena tidak mau menghiraukan pertanyaan yang muncul di layar monitor. Giliran Trevor yang dibawa, namun dia sengaja mempermainkan mereka dengan tingkahnya yang konyol. Grant melihat mobil timnya yang rusak parah akibat ditabrak dari samping. Trevor menghina monitor jadulnya yang masih menggunakan tabung, padahal di zamannya sudah menggunakan layar LED. Dia pun sengaja tidak mau menjawab dengan serius setiap pertanyaan yang muncul. Alhasil, kursi rodanya didorong begitu saja saat dikembalikan ke selnya. Grant meminta bantuan Obsir Biot yang berasal dari penjelajah untuk membantu menemukan kembali timnya. Menurut Biot, ada kemungkinan timnya dibawa oleh penjelajah lain atas perintah direktur sebagai bentuk tes dan ujian atau hukuman karena masalah dalam misinya. Mercy kaget saat melihat Philip ditembak mati tepat di depannya. Tim penjelajah yang berasal dari inang keluarga itu mendarat dari sebuah helikopter. Namun Grant mengatakan misinya dibatalkan karena dia kehilangan timnya. Kembali ke sel, Mercy terkejut karena Philip ternyata baik-baik saja. Saat Charlie kembali meminta dilap wajahnya, dia menggigit tangan si pria itu tepat di urat nadinya hingga tewas. Hampir saja putus asa, akhirnya Grant melihat tayangan video timnya berikut koordinat keberadaan mereka. Dia dan Biot tiba di lokasi dan menemukan timnya di sana dalam keadaan hidup. Strong pulse, though. It's me. Mereka dipastikan selamat. I'm gonna get away. What if that's what this was about? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Komunitas aliran sesat yang beranggotakan aki-aki dan nini-nini berencana untuk mati bersama. Namun tiba-tiba tubuh mereka dirasuki penjelajah yang datang dari masa depan secara bersamaan. Mereka pergi untuk menjalankan sebuah misi besar yang ada hubungannya dengan timnya Grant. Mayor Gleason mengunjungi anak buahnya yang mendapat perawatan di rumah sakit setelah senjata canggih yang berada di dalam truknya meledak. Grant terpaksa menjaga jarak dengan istrinya karena dia bukan Grant seperti yang Catherine kenal. Oh. Classic Barley twist, huh? Setelah orang tuanya pergi, Trevor dijemput oleh Charlie untuk kembali ke markas. Grant membeberkan tentang gelombang Helios untuk mencegah awal musim gugur sesuai dengan instruksi direktur. Setiap agen menyuntik dirinya dengan serum khusus untuk mencegah paparan kimia berbahaya yang bisa membunuh mereka dalam misi selanjutnya. Tim akan kembali ke pusat lab kimia milik ilmuwan Delany terkait senjata antimateri. Suntikan serum dilakukan juga oleh tim penjelajah para senior ini yang berangkat menggunakan bis sekolah. Dan inilah senjata antimateri. Dan Delany sudah berada di sana menunggu kedatangan Grant. Namun anak buah Mayor Gleason datang lebih dulu untuk menjemputnya. Salah satunya ditugaskan untuk standby mengawasi lokasi ini. Ternyata Mayor hendak melakukan interogasi kepada Delany sebagai kontraktor militer swasta terkait ledakan senjatanya di kala itu. Seorang wanita tua yang terbaring sakit di atas kasur tiba-tiba dirasuki sosok penjelajah. Tiba di lab, Grant dan anak buahnya langsung beraksi untuk melumpuhkan para petugas keamanan. Charlie standby di pos ini menunggu bantuan datang. Grant heran karena Delany tidak berada di labnya. Sementara itu, Trevor dan Philip memasang peledak di jalur pipa. Tiba-tiba, anak buah si Mayor datang menodongkan senjata. Namun ledakan pipa kimia itu berhasil melumpuhkannya. Setelah alarm berbunyi, seluruh staf dan pegawai di lab ini berhamburan pergi. Mayor menuduh Delany menjual senjata antimaterinya kepada pihak asing entah Rusia ataupun Korea Utara.
Tanpa kehadiran Delaney, tim kesulitan mengaktifkan senjatanya karena menggunakan kode pemindai retina miliknya. Ternyata, wanita tua ini seorang insinyur penjelajah nomor 117 yang udah senior. Dia membawa pesan dari direktur yang menyapa timnya Grant. Insinyur yang bernama Bloom ini menyebut setelah senjata ini diaktifkan, puluhan juta nyawa di masa depan akan terselamatkan. Caranya dengan menangkis asteroid Helios 685 yang sedang mengancam bumi. Sebuah helikopter menurunkan perangkat lasernya tepat di atas lab ini. Demi memastikan keselamatan Grant dan timnya akibat radiasi dari senjata yang nanti akan diaktifkan, Bloom menegaskan bahwa dirinya langsung yang akan memutar kuncinya karena perangkat laser itu hasil rancangannya. Bloom merasa tidak fit karena tubuh inang yang dia masuki ini mengidap kanker. 2 jam dari sekarang, senjata laser itu akan ditembakkan untuk menghancurkan asteroid. Saat Philip meretas stepnya Delaney, kameranya menunjukkan ilmuwan ini sedang diinterogasi oleh Mayor Gleason. Tidak bisa membiarkan Delaney dalam bahaya, Grant akan pergi untuk menjemputnya. Where are you going? Philip found Delaney. Setelah ledakan gas beracun kembali terjadi, Charlie menyuruh tim damkar menjauh dari lab ini. Grant meminta Mayor menyerahkan Delaney kepadanya. Jika tidak, dia mengancam akan menghubungi atasannya agar Gleason ditempatkan di pos ronda. Ternyata Delaney sudah menghilang karena kabur lebih dulu dengan Mercy. Tim penjelajah senior tiba di lab untuk membantu tim sebagai pasukan khusus yang akan mengamankan area ini sampai peluncuran dimulai. Tiba di labnya, Delaney terkejut saat melihat ke atas. Grant menjelaskan, perangkat itu adalah laser sinar X yang memiliki peran penting untuk menghancurkan asteroid yang kini berada di jalur tabrakan dengan bumi yang akan terjadi 18 bulan lagi. Grant mengetahui semua ini karena dia dan timnya berasal dari masa depan. Memang 2 bulan lagi, asteroid ini akan terdeteksi, namun saat itu rencana apapun yang dilakukan untuk menangkisnya akan terlambat. Dan itu bisa menyebabkan puluhan juta orang tewas termasuk dampak lingkungan di sebagian besar pesisir timur. Akhirnya Delaney pun paham. Namun hambatan muncul karena Mayor dan pasukannya datang ke lab untuk menggagalkan rencana tim. Sebenarnya, tim senior sengaja tidak membidik si Mayor ataupun anak buahnya, namun hanya menahan mereka sampai lasernya ditembakkan. Good day, Dr. Delaney. Alhasil, satu persatu pasukan senior ini menjadi korban. Tim pun keluar dari lab menyisakan Bloom yang ditinggal memutar kuncinya. Dia gagal karena Gleason menembaknya. Namun satu persatu anak buah si Mayor berubah karena dirasuki arwah penjelajah. Mayor pun menembaki mereka satu persatu hingga mereka semua mati di tangannya. Namun, tiba-tiba dirinya sendiri yang berubah, dan akhirnya dia memutar kuncinya dan senjata laser sinar X pun meluncur, membelah langit sekaligus menghancurkan labnya. Lantas, apakah rencana tim berhasil? Film pun berlanjut ke episode 7. Tim merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka menembak Helios, dan itu artinya berhasil menyelamatkan 92.000 nyawa umat manusia di abad ke-21. Namun Grant tetap khawatir aksi mereka dilihat Rusia dengan satelitnya, dan perlombaan senjata pun tidak akan terelakkan lagi. Karena belum ada misi lagi, kini mereka bisa fokus dengan kehidupannya masing-masing dalam tubuh inangnya. Philip mulai sakau karena dia kehabisan stok narkoboy. Grant sendiri tidak bisa tidur di setiap malamnya. Keesokan pagi, Forbes marah kepada Grant karena sudah tahu dengan rahasianya. Dia pun mengajaknya pergi. Philip membeli narkoboy dari seorang pengedar karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Sementara itu, Mercy menyayat bagian leher dan dada meski belum jelas apa yang dia lakukan. Sambil merawat bayinya yang menangis, Charlie dibuat parno karena tampilan pertanyaan di layar TV-nya. Sementara itu, Trevor diajak mencuri oleh pacarnya. Ray menemukan Philip di jalanan untuk menawarkan diri mengantarkannya pulang. Tiba di lokasi, Grant dan Forbes disergap komplotan pria bertopeng. Let's go.
Grant sempat ketakutan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ternyata itu rencana rekan-rekannya untuk merayakan hari jadi ke-15 tahun bergabungnya dia dengan FBI. Pulang ke rumah, David terkejut karena Mercy berlumuran darah. Namun dokter ini nampak tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Mercy mengaku melakukan operasi kecil memasukkan stimulator saraf vagus untuk meminimalkan kejangnya. Agar David tidak khawatir kepadanya, Mercy pun mendaratkan bibir manisnya. Meski rekan-rekannya tidak melihat ada perbedaan yang signifikan dalam diri Grant, namun Grant sendiri masih parno karena kaos hadiah yang mereka berikan seakan bertuliskan Helios. Charlie makin gelisah setelah melihat layar TV menampilkan dia sedang menggendong bayinya. Seakan-akan ada kamera tersembunyi yang terus mengintainya. Setelah membayar barang yang dicuri, Trevor meluapkan amarah kepada temannya yang menjebaknya dengan rencana pencurian itu. Mereka masih menganggap Trevor orang yang mereka kenal dengan kebiasaan buruknya. Bahkan dia mencuri obat milik ibunya. Perselisihan pun terjadi seakan Trevor sudah memukulnya, padahal dia yang kena jebrot. Halusinasi muncul juga dalam pikiran Mercy seakan melihat David sebagai luka. Did you have anything to do with it? Trevor mengajak pacarnya untuk meditasi. Renee menganggapnya aneh karena Trevor yang dia kenal sekarang memiliki kepribadian yang baik. Superstar quarterback. Grant makin rungsing karena Forbes menyuruhnya pidato di depan rekan-rekannya. A lot of familiar faces. Dalam penglihatannya, muncul orang-orang yang menjadi korban dalam misinya. Trevor kecewa karena orang tuanya masih menganggap dia kecanduan narkoboy. Trevor! Masalah baru mesti dihadapi Charlie karena datangnya petugas perlindungan anak yang mendapat laporan dari Jeff. Charlie yang tersulut emosi menyuruhnya pergi. Catherine meluapkan kekecewaannya kepada Grant karena perubahan sikap aneh yang dia lihat dan rasakan dari suaminya. He said you doing when you were supposed to be taking me to the doctor. Things going on. Ternyata Ray membawa Philip ke komunitas mantan pecandu. Dan faktanya, Ray dan orang-orang di sini adalah penjelajah. Sejak saat itu, Philip berupaya untuk merubah kebiasaan buruknya meski tubuhnya milik orang lain. Tiba-tiba, muncul misi baru yang harus diselesaikan oleh tim penjelajah ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Grant, Philip, dan Trevor di waktu bersamaan melakukan komunikasi online dengan wanita penghibur. Di sisi lain, seorang pria bernama Aaron memasang peledak tepat di samping bangunan rumah bordil. Yeah, thanks. Tiba-tiba, ketiga wanita itu berubah setelah dirasuki agen traveler. Komunikasi mereka pun tiba-tiba putus, efek dari ledakan yang dilakukan si Aaron. Singkat cerita, tim FBI tiba di lokasi. Forbes menyebut bangunan yang terbakar ini merupakan pusat bisnis prostitusi online. Philip, you there? It doesn't make any sense. What do you want to do? Beberapa wanita yang berada di dalamnya tewas karena ledakan itu tepat di samping saluran pipa gas. Namun ternyata tubuh si peledak telah menghilang yang diduga masih hidup untuk melarikan diri. Grant menduga pelaku terlambat dirasuki agen penjelajah dan karena itu ledakan sampai terjadi. Charlie harus menghadiri sidang tentang hak asuh anaknya yang ingin direbut oleh Jeff. Meski dia bukan ibu kandungnya, Charlie tidak mau melepaskan anak ini dari genggamannya. Now, Mr. Morrissey thinks you had the answer key. Okay. Grant diberhentikan seorang wanita yang mengaku ada pria yang masuk ke dalam dapur restorannya. Forbes mendapat pengakuan gadis yang selamat bahwa ada pria bernama Aaron yang selalu mengirim paket ancaman kepada mereka. Excuse me. Aaron Donna for me. Masuk ke dalam dapur, Grant menemukan Aaron si pelaku penyerangan yang dia kira sebagai penjelajah. Namun, pelaku menyerang Grant dan kabur dari sana. If you were hurt in the blast, I can take you to our medic. David mendapat ancaman dipecat dari pekerjaannya sebagai pekerja sosial setelah bosnya yang bernama Ken mendapat laporan David menjalin asmara dengan Mercy.
David ingin bosnya ini menemui Mercy agar dia paham apa yang sebenarnya terjadi kepada Mercy. Ketika sidang hak asuh, tiba-tiba muncul Philip mengaku sebagai pengacaranya Charlie. Akibat pukulan pelaku tepat di bawah telinga yang ada alat komunikasinya, Grant tidak bisa menghubungi timnya. Hey, welcome home. Okay, what should I say then? David meminta Mercy mengajak makan malam Ken agar dia tahu Mercy sekarang. Yeah, like a dozen times, Ken. Okay. Charlie meluapkan emosinya kepada Jeff tepat di depan hakim yang justru akan menjadi catatan buruk untuknya. Pengejaran kembali dilakukan agen khusus FBI ini untuk memburu Aaron. Namun ternyata Forbes sudah lebih dulu menangkapnya. Gurunya Trevor heran karena siswanya ini sangat jenius memahami rumus kimia yang sudah jelas sangat ditakuti siswa pada umumnya. But I'm tired of being told who I should be. Now, let's get back to it. Diam-diam, Grant melakukan komunikasi lagi dengan pelaku penyerangan. Disinggung tentang penjelajah, ternyata Aaron sama sekali tidak paham dengan maksudnya. Aaron beralasan meledakkan para wanita penjajak surabi itu bagian dari kehendak Tuhan untuk membayar dosa-dosa mereka. Ken merasa heran setelah melihat Mercy yang sekarang sangat berbeda jauh dengan Mercy yang dia tahu karena penyakit cacat mental. Well, it's always that or chicken. Marcy? Tiba-tiba, Grant pun datang karena alat komunikasinya rusak dan terpaksa dia harus melanggar protokol. Tried to call. Is everything all right? Grant meminta Mercy memasang alat komunikasi baru di dalam kulit bawah daun telinganya. Sebagai agen khusus FBI, Grant tidak mau Ken mencampuri urusannya dengan Mercy. Aaron membuat pengakuan adanya kelompok berbahaya yang menyusup ke dalam FBI menyebut dirinya penjelajah. Dan Grant adalah salah satu dari mereka. Okay. Setelah mendapat pesan khusus tentang sebuah misi, Philip meminta rekan-rekannya untuk berkumpul di markas. On my way. Karena usia Trevor sebenarnya jauh lebih tua, yang dia taksir justru gurunya ini yang bernama Budey. Grant mulai terancam karena pengakuan si Aaron kepada pengacaranya. Ken menuduh Mercy telah menipu mereka berpura-pura menjadi orang cacat mental agar subsidi pemerintah dikeluarkan untuk membiayainya. Ditambah lagi, Ken menilai David telah dipermainkan olehnya. David tidak setuju dengan penilaiannya itu. When I thought Marcy was somebody who... So who are you gonna get to do my caseload? And we don't get paid overtime, but good... Aaron bersaksi di depan Departemen Kehakiman bahwa ada organisasi rahasia dunia bernama Penjelajah yang beroperasi di luar hukum dan menyusup ke dalam instansi pemerintah. Namun pengakuan Aaron yang tidak didasari bukti yang konkret dianggap isapan jempol. Tiba-tiba Aaron mengaku sebagai penjelajah dengan kode 4022. Dia membeberkan beberapa kasus yang ada hubungannya dengan organisasi yang menggunakan alat komunikasi khusus di bawah telinga. Tapi hakim tidak percaya karena Aaron menyebut mereka datang dari masa depan. If I go down, you go down too. Grant pun tidak mengelak tuduhannya, dan itu karena semua orang yang ada di sini adalah agen penjelajah. Dan kini Aaron disebut pengkhianat. Traveler 4022. You offered 4022. Aaron mengaku gagal menjinakkan peledak, padahal sudah berulang kali latihan. Sesuai protokol, Aaron dihukum mati saat itu juga. Inangnya digantikan penjelajah lain. Traveler 4024. Mercy memberikan sejumlah uang kepada Ken agar David tidak dipecat dari pekerjaannya. Give it to your replacement. Bye, Ken. Ternyata Aaron dijebloskan ke dalam penjara satu sel dengan luka. Trust in the grand plan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Seorang pejabat bernama Hayes pagi itu sedang jogging bersama istrinya. Seseorang menelepon membahas tentang saluran pipa. Tak diduga, istrinya malah mendorong Hayes hingga tikusruk tewas ke bawah jurang. Don't be silly.
Meski Mercy sudah menyuap atasannya David, tetap saja dia merasa hidup dalam kebohongan mengaku sebagai saudara. Karena itu, David berpendapat Mercy sebaiknya meninggalkan rumah ini. Meski terkejut dengan keputusan David, akhirnya Mercy pergi malam itu juga. Padahal sebenarnya keduanya saling menyukai satu sama lain, namun mereka tidak berani mengungkapkannya. Sementara itu, Jeff datang menemui Grant karena dia melihat istrinya itu punya hubungan dengan agen FBI ini. Grant mengelak karena apa yang dia lakukan hanya sebatas pekerjaannya saja. Charlie sedang mencari pekerjaan sebagai syarat dari Dinas Perlindungan Anak agar hak asuh anaknya tetap jatuh kepadanya. Charlie senang diterima di toko bunga. Berbeda dengan Trevor yang akan dimasukkan ke sekolah khusus militer oleh ayahnya. Saat membuka pintu mobilnya, Grant menemukan sebuah paket mencurigakan. Menurut Philip, benda itu seperti kombinasi digital dan mekanik yang hanya bisa dibuka dari jarak jauh. Jika pemindaian tidak berhasil menyimpulkan apa isi benda ini, Philip akan menggunakan metode brute force. Sepertinya, Grant harus menunggu sampai fungsi benda ini terkuak. Tidak berhasil mendapat jawaban dari Grant, Jeff nekat menemui Catherine. Baru saja satu malam berpisah dengan Mercy, di pagi harinya David kembali menghubunginya dengan alasan kapan Mercy datang lagi untuk membawa barang-barangnya yang masih tertinggal. Tiba-tiba, seorang wanita tua masuk ke dalam mobilnya Grant untuk menyampaikan pesan tentang targetnya yang bernama Bishop, yang menjabat sebagai anggota Kongres. Dalam misinya ini, Grant akan duduk bersebelahan dengan Bishop di atas pesawat yang akan terbang hari ini juga. Apa yang harus dilakukan Grant terhadap targetnya itu akan dia dapatkan dari pesan berikutnya di atas pesawat. Charlie heran karena pemilik toko tiba-tiba menolaknya bekerja karena dalam catatan kriminalnya dia pernah memukul polisi meski itu ayah dari anaknya. Catherine langsung menutup telepon setelah Grant mengatakan dia mendadak harus terbang ke Washington DC. Philip membantu Mercy menyuntikkan obat ke dalam punggungnya. Ternyata Mercy punya penyakit parah yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya. Perselisihan kembali terjadi antara Charlie dan Jeff karena bersikeras ingin kembali memperbaiki hubungan mereka. Charlie tetap menolak dan Jeff harus mengetahui bahwa malam itu dia hampir saja tewas karena perlakuan kasarnya. Grant memberitahu Philip bahwa dia akan terbang ke Washington DC dan karena itu dipastikan komunikasi dia dan timnya akan terputus. Setelah masuk pesawat, Grant tidak mau melepaskan benda itu dari genggamannya. Tak berselang lama, Bishop duduk di sebelahnya. Dalam teleponnya, dia membahas kematian Hayes, namun akan memastikan pipanya tetap mengalir. Karena baru pertama kalinya naik pesawat, Grant nampak gelisah, apalagi dia duduk di bagian depan pesawat. Mereka berkenalan, lalu membahas kematian Hayes yang ternyata menjabat sebagai sekretaris presiden. Tidak ingin ada lagi perselisihan, Charlie menitipkan anaknya kepada Jeff sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Kembali ke rumah David, Charlie mengatakan yang sebenarnya bahwa dia sedang sekarat akibat penyakitnya. David pun terkejut, namun mereka tidak bisa bohong dengan perasaan satu sama lainnya lagi, dan setelah itu mereka pun celepot. Charlie dan Philip membahas penerbangan Grant menuju Washington DC menggunakan pesawat 329. Disinilah Philip baru ingat ada insiden yang terjadi. Karena itu, dia panggil rekan-rekannya untuk datang ke markas. Grant baru menyadari Catherine ikut terbang dengan pesawat ini untuk membuntutinya karena mengira dia sedang selingkuh seperti yang Jeff katakan kepadanya. Tiba-tiba, pesawat mengalami turbulensi. Setelah Grant bisa berkomunikasi dengan timnya, terungkap dalam sejarahnya yang mereka lihat di masa depan, pesawat yang ditumpangi Grant akan jatuh pada pukul 3 sore. 141 penumpangnya dipastikan tewas. Tiba-tiba tercium bau baterai litium yang terbakar dari bagian kargo pesawat. Tak diduga, benda yang dipegang oleh Grant terbuka. Pesannya jelas, Grant harus menyelamatkan Bishop. Tidak mungkin untuk menyelamatkan seluruh penumpangnya, Grant fokus terhadap si Bishop yang bisa selamat dengan alat yang disebut medan energi, yang bisa menahan tubuh mereka di dalamnya saat kecelakaan terjadi. Faktanya, ada Catherine di dalam pesawat, sedangkan alat itu tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka bertiga. What? This box. Oh my God, I'm gonna die. No, we're not gonna die. Go ahead. Ladies and gentlemen, we need to prepare for possible. Tim pun standby di lokasi jatuhnya pesawat. Grant membawa Bishop dan Catherine ke bagian belakang pesawat yang diyakini tempat paling aman. And wrap their arms underneath their knees.
Come on. Grant menyuruh Bishop dan Catherine sama-sama memegang alat tersebut. Lantas, bagaimana dengan nasib dia sendiri? Tim melihat asap tebal muncul dari pesawat yang terus menukik turun. Setelah alat itu menyala, Bishop dan Catherine langsung menekannya. Dan pesawat itu pun meledak setelah mencapai daratan. Tim bergegas menyelamatkan Bishop dan Catherine yang berhasil selamat. Namun Charlie tidak menemukan Grant di sana. Catherine heran karena mereka menyebut dirinya traveler dengan kodenya masing-masing. Traveler 3569. Wait. Catherine mengamuk saat tim membawanya. Lalu muncul banyak pertanyaan di benaknya tentang mereka dan bagaimana dengan suaminya. Akhirnya, Mercy menyuntikkan obat penenang. Tim yakin medis yang datang ke TKP adalah penjelajah juga dan karena itu mereka pasti tahu pesawat ini akan jatuh. Setelah menghubungi ponselnya, tim disuruh datang ke markas. Tiba di rumahnya Catherine, Mercy kembali menyuntikkan obat penghambat memori agar ketika Catherine sadar dia tidak mengamuk lagi. Botol minuman pun ditumpahkan agar seakan apa yang Catherine ingat itu sebatas mimpi. Sementara itu, Charlie bertemu dengan penjelajah dengan kode D13 yang artinya dokter. Mereka sedang berupaya menyelamatkan nyawa Grant. Setelah bangun, Catherine mengirim pesan kepada Grant. Dalam jawabannya, dia mengatakan sedang bekerja. Padahal ponselnya dipegang oleh Philip. Dengan teknologi nano yang digunakan, proses penyembuhan Grant diharapkan berlangsung dengan baik. Untuk membantu penyembuhannya, lintah digunakan untuk mengambil organ dalam tubuh Trevor yang akan didonorkan kepada Grant. Philip bermaksud memindahkan mobil Grant dari bandara meski dia sempat salah menekan tombol remote-nya. Philip sempat dihadang petugas karena mobil itu terdaftar milik agen FBI. Proses operasi dengan teknik masa depan dilakukan terhadap Grant. Dan Mercy pun memilih untuk terlibat di dalam ruangan. Dalam pikirannya, Grant mengingat masa indahnya dengan Catherine. Mercy tidak bisa menyimpulkan kondisi Grant saat ini karena masih terlalu dini. Forbes penasaran di mana Grant sebenarnya berada karena dia mengirim pesan sedang bersama Catherine. Forbes pun heran karena mobil rekannya digunakan orang lain. Menyadari dirinya dalam bahaya, Philip meminta rekannya untuk menjemput. Catherine diajarkan cara menembak oleh Grant, namun tetap saja yang paling dia sukai pistol pribadinya Grant. Bertanya kepada Beth, ternyata pria itu bernama Philip karena sebelumnya Grant sudah menugaskan dirinya. Datang ke markas FBI, Catherine terkejut Grant belum ditemukan dan mobilnya telah dicuri. Charlie sempat berhadapan dengan polisi saat menjemput Philip. Untungnya, Philip berhasil lolos. Sebelum organnya diambil, Trevor heran kenapa ada benjolan di perutnya. Catherine ungkapkan keanehan pada diri Grant belakangan ini. Bahkan, dia merasa tidak ingat apa yang terjadi kemarin sampai tadi malam. Setelah kondisi Grant memburuk, tim dokter langsung membawa Trevor ke meja operasi. Dalam mimpinya, Grant seakan terjebak di ruangan gelap dengan tangga yang menuju sumber cahaya. Grant terjebak di antara dirinya yang berasal dari masa depan atau Grant suaminya Catherine. Masalah muncul karena Forbes menemukan lokasi markasnya penjelajah. Meski Philip bisa meretas sistem untuk mengulur waktu, tetap saja mereka harus keluar dari tempat ini. Kondisi Grant kembali memburuk. Tiba di lokasi, Forbes ditemui oleh Charlie yang berpura-pura sedang memperbaiki mobil. Dan ternyata Grant sudah berada di sana, mengatakan bahwa Philip adalah informannya yang bekerja sebagai peretas. Dia juga yang mengalihkan pesannya Grant. Padahal di dalam ruangan, Mercy sedang menjahit tubuhnya Trevor. Forbes nampak kesal karena pasukan sudah dikerahkan untuk mencarinya. Meski kondisinya membaik, Grant harus beristirahat terlebih dulu. Kembali ke rumah, Catherine tampak kesal. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Terlihat seorang pria tua sedang menggali lubang dengan mesin bor.
Sementara itu, darah segar mengalir deras dari hidungnya Mercy saat in the hoy dengan David. Great. I'll see you then. Thanks. Belum jelas apa alasannya, Trevor membius Grace Day, mentornya sendiri. Tiba-tiba, Mercy kembali mengalami kejang parah. Si Abah hampir saja pindah alam setelah kakinya terlilit kawat yang terus berputar mengitari mata bornya. Setelah berhasil selamat, dia tertawa bahagia. Grant langsung pergi setelah David memberinya kabar buruk kondisi Mercy. Grace ketakutan setelah menyadari Trevor membawanya ke hutan. This is all happening for a reason. Dia terpaksa melakukan ini agar jauh dari teknologi karena dalam catatan sejarahnya Grace akan meninggal siang ini. Trevor ingin melawan protokolnya direktur jika Grace bisa selamat dari kematian. Grace makin tidak percaya karena Trevor mengaku dari masa depan. Our mission. Grant tiba di rumah sakit untuk melihat kondisi Mercy. What happened? I'm sorry, there's so much pre-existing damage. Karena inangnya sudah mengalami keterbelakangan mental, selama ini Mercy berupaya untuk mengobatinya. Namun dia gagal dan kini dia sudah sekarat. Charlie kembali mendapat masalah karena Jacqueline mengancam akan memindahkan hak asuh anaknya kepada Jeff. Itu didasari karena dirinya bilang akan menitipkan anaknya beberapa jam, namun sudah 2 hari ini dia tidak mengambilnya. Seorang bocah menyampaikan pesan agar Grant menyambut penjelajah 0014 yang akan tiba hari ini. Grace berpura-pura percaya dengan misi yang dilakukan Trevor seperti mencegah asteroid yang hampir menabrak bumi. That's an excellent question. I appreciate your honesty, Trevor. Philip menyaksikan seorang pekerja bangunan yang hampir tewas terkena material yang jatuh dari kren. Tujuannya untuk mencari kandidat inang bagi Mercy. Dia teringat ucapan Trevor yang mengenali salah satu korban yang akan meninggal. There. Trevor akhirnya melepaskan ikatan di kakinya Grace asalkan dia tidak kabur. Well, ow! But I have to keep your hands down. Melihat seorang pria yang ditabrak Toronton, Grant akan memikirkan rencana cadangan untuk menyelamatkan Mercy. Mercy minta dikeluarkan dari rumah sakit karena dia tidak mau dokter melakukan eksperimen obat sampai dia meninggal. Grant meminta bantuan Boyd untuk mengecek kondisi Mercy. Karena ternyata dia ini seorang dokter sekaligus pimpinan tim. Is that a good idea? The situation has changed. Grant minta bantuan David untuk mengalihkan perhatian dokter dan perawat. Saat Trevor lengah, Grace memukul kepalanya dengan batu. Lalu dia kabur menuju mobil. Saat itulah Grace dirasuki penjelajah 0015 karena rencana Trevor untuk mengubah sejarah telah gagal. Been here less than a minute and already my body. Mercy berhasil keluar setelah David dimanfaatkan Grant menggantikan posisinya di dalam kamar pasien. Boyd kagum karena Mercy sampai membuat serum untuk memperpanjang usia inangnya. Boyd kini memberinya stimulan untuk jangka pendek sampai mereka menemukan solusi untuk Mercy. You okay? Thank you. Shot I gave her should help her feel more or less well. Grace mendapat misi untuk menemukan penjelajah 0014 yang ada kaitannya dengan Mercy. Who am I talking to now? Setelah Philip menemukan koordinatnya, tim janjian untuk ketemu di lokasi. Ternyata penjelajah 0014 itu adalah si Abah Ellie. 027. Seorang programmer yang diutus untuk membantu Mercy dengan kode buntutnya. And you are? Come on in. Setelah Mercy datang, Grace menyebutnya dengan teori belitan kuantum. Mercy pun melihat kode yang muncul di layar hingga merasuk ke dalam otak dan pikirannya. Grace menyebutnya sebagai kalibrasi. Artinya, yang Grace akan lakukan adalah memotong bagian sel otak Mercy yang memiliki masalah yang menyebabkan inangnya mengalami keterbelakangan mental dan penyakit parah lainnya. Efek sampingnya, Mercy akan kehilangan sebagian ingatan. Dan sepertinya yang Mercy khawatirkan, ingatan tentang David dan masa indah mereka berdua akan hilang begitu saja. Resiko ini dipahami betul oleh Grant.
Setelah merenung, Mercy meminta waktu untuk pulang ke rumah karena ada seseorang yang harus dia temui sebelum mengambil keputusan ini. Doesn't matter because she won't be me. Pretend to know what makes us who we are. David mendapat pesan dari Mercy bahwa dia sudah berada di rumah, ingin segera bertemu dengannya. Go make some tea while we wait. What the hell did she say to you to make you concerned? Carly, look around. Akhirnya, Mercy mengatakan kepada rekan-rekannya dia ingin menemui David. Neither did I. Menjelang kematiannya, Mercy merasakan sakit yang luar biasa. Dan akhirnya, Mercy kembali bangkit. Namun, dengan ingatan yang tidak sepenuhnya kembali, banyak bagian yang hilang. Tiba di rumah, David terkejut karena Mercy yang dia kenal terasa berbeda. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Meski Mercy tidak ingat dengan hubungan mereka, David merasa lega karena Mercy baik-baik saja. Dan dia berharap kenangan yang ada di dalam diri Mercy akan datang kembali. Seorang gadis muda bernama Charlotte dirasuki penjelajah. Karena teriakannya yang keras, ibunya pun datang. Namun ternyata Charlotte langsung membunuhnya. Kakaknya yang memanggil dari luar disuruhnya masuk. Apakah kakaknya akan bernasib serupa? Grant datang ke tempat fitness untuk menghibur istrinya. Namun yang terjadi, Catherine meminta kejelasan sejak kapan dia berselingkuh. Grant bingung bagaimana cara menjelaskan atau meyakinkan Catherine tentang hubungan mereka. Sementara itu, Mercy meminta David menjelaskan tentang luka sayatan di leher dan dadanya. David pun menjelaskan sejauh yang dia ketahui. Dia juga harus kembali membangun ingatannya lagi agar Mercy percaya dia sangat mencintainya. Lagi-lagi yang Mercy ingat, David seorang reporter, padahal hanya pekerja sosial. Kali ini, Grace yang mendapat serangan dari Charlotte. Trevor datang untuk menghentikannya, namun Charlotte berhasil kabur. Membahas masalah ini, tim heran kenapa ada penjelajah yang dikirim untuk membunuh Grace. Apakah direktur sendiri yang memberi perintah ataukah faksi lain di masa depan yang jadi dalangnya? Tim terkejut saat Grace mengaku telah meriset direktur. Dia telah membuting ulang sistem operasi melalui virus dengan tujuan untuk melindunginya dari korupsi oleh faksi. Ini berkaitan dengan program kuantum AI dengan mengunggah perintah sambil berpura-pura menyelamatkan hidup Mercy. Namun efek buruk yang terjadi adalah perebutan kekuasaan di masa depan dan timbulnya kekacauan dari faksi lain. Faksi ini juga yang telah menyandra tim di atas kursi roda dan sel tahanan untuk menguji kesetiaan mereka. Tujuan Grace datang adalah menghentikan mereka, dan dia yakin semuanya akan kembali normal, tapi tidak ada satupun anggota tim yang yakin. Menemukan narkoboy di dalam toilet, Mercy akan mengontrol dosis yang dikonsumsi oleh Philip agar pikirannya selalu jernih. Grace kembali ke rumah Ellie diantar oleh Trevor, namun si Abah tidak ada di sana. Saat Charlie sedang melihat anaknya dibawa Jeff, tiba-tiba muncul Charlotte yang hendak membunuhnya. Dan akhirnya Charlotte berhasil dilumpuhkan oleh Jeff. Masalah besar bisa menimpa Jeff karena Charlie memilih untuk pergi. Ellie marah setelah tahu Grace mereset direktur menggunakan komputernya. Di dalam gudangnya, Ellie menyimpan sebuah alat yang disebut bingkai kuantum. Jika ancaman dari faksi terhadap direktur makin memanas, dia bisa mengirimkan dirinya sendiri ke abad 21. Boyd menodongkan pistolnya kepada Grant atas perintah direktur. Namun Grant tidak percaya, karena bisa jadi itu perintah faksi lain dari masa depan setelah meretas direktur. Meski Boyd tidak mau menembak Grant, akhirnya agen FBI ini balik melepaskan timah panas. Lalu dia pun kabur. Kali ini David yang ditodong senjata agar dia menghubungi Mercy untuk memaksanya datang. Sementara itu, Jeff berusaha menghubungi Charlie karena dia satu-satunya saksi atas penembakan yang dilakukan putranya. Masuk ke apartemen sebelah, Mercy mempersiapkan senjata snipernya, lalu menghubungi David agar menunduk. Pelaku berhasil ditembak mati, namun David tidak diperbolehkan menghubungi polisi. Ellie menyebut alat ini sebagai sistem pertahanan mereka sampai direktur kembali online. Saat tim membahas masalah ini, tiba-tiba serangan datang. Get down!
Grace baru menyadari Trevor menyukai inangnya. Karena itulah Grace dibawa ke hutan. David kembali dimanfaatkan Grant untuk mengaku kepada polisi semuanya baik-baik saja. Grant meminta Charlie melupakan hubungan mereka di masa depan. Setelah mendapat sinyal, Trevor mendapat pesan untuk penjelajah 0115 bahwa misi dibatalkan dan hancurkan bingkai kuantum. Namun Grace tidak percaya dengan pesan tersebut. Begitupun dengan Ellie yang langsung menodongkan senapan saat Trevor akan menghancurkan alatnya. Tak berselang lama, Grant dan timnya datang. Terjadilah perdebatan. Sebenarnya ini perintah datang dari mana? Apakah murni dari direktur ataukah faksi lain? Semuanya belum jelas. Tiba-tiba, Charlie menodongkan pistolnya kepada Grant karena dia mendapat pesan dari direktur untuk membunuhnya. Tak diduga, alarm bahaya berbunyi pertanda ada pembunuh yang masuk. Karena Trevor bersikeras ingin menghancurkan kuantum sebelum mereka datang, Alice, there's another way. Ellie yang tidak setuju melepaskan tembakan ke arahnya. Namun, dicegah oleh Grace yang mengorbankan dirinya. Peluru itu menembus dan juga mengenai Trevor. Mesin itu pun dimatikan secara perlahan, namun tiba-tiba direktur masuk ke dalam jasadnya si Ellie. Tanpa diduga, Forbes dan tim FBI datang menyergap mereka semua. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir dari season ke-1 ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.